Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Summa taqifu ba'da dzalika wa qad wada'ta yadakal yumna fawqal yusra waqfatat tadalluli wal khudu'i. Kita masih mengkaji al-khusyu' fi shalah Syekh Ibnu Lutfi. Di antaranya beliau menyarankan agar kita menghayati, mengetahui setiap gerakan dan bacaan sholat kita, apa hikmahnya, apa kandungan maknanya. Yang pertama, hayati kandungan makna takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang berikutnya, selanjutnya, summa taqifu ba'da dzalika wa qad wada'ta yadakal yumna fawqal yusra. Setelah takbiratul ihram, kita hayati posisi kita saat itu, kita berdiri. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga ini kita berdiri dalam posisi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sikap berdiri seperti itu merupakan waqfatut tadalluli wal khusyu'i. Sikap orang yang merasa tidak ada nilainya, orang yang merasa hina dan siap tunduk sepenuhnya kepada yang dia muliakan. Sikap terbaik. Memang kalau ada yang nanya, mungkin pertanyaan banyolan, apa hukumnya sholat kita nggak meletakkan tangan seperti itu, tapi kita tolak pinggang. Apa hukumnya? Nggak ada dalil untuk jawabannya. Kita sholat Allahu Akbar. Dalilnya dalil rasional. Tolak pinggang menggambarkan kesombongan. Kita sholat menghadap Allah membawa kesombongan kita, haram. Dalilnya dalil nakli, dalil akli, bukan dalil nakli. Enggak ada sahabat Nabi yang nanya seperti itu kepada beliau. Memang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sedekap, itu bukan satu-satunya fatwa ulama. Imam Malik tidak seperti itu. Allahu Akbar, udah tangannya lepas. Kalau kaitannya dengan sikap merendah diri, sikap merasa hina, siap tunduk patuh sepenuhnya, daripada begini, lebih baik begini insya Allah. Karena itu riwayat terbanyak, Rasul pun dalam salat beliau, riwayat terbanyak, beliau letakkan tangan kanan di atas tangan kiri, lalu ditempatkan di dada bagian bawah, di atas dada bagian bawah. Turmi bibasarika ilal ard. Posisi seperti itu ditambah lagi dengan fokus pandangan mata ke tempat sujud. Nah, sebaiknya kata Imam Ghazali, ketika kita dalam posisi seperti itu, kita sadari kita sedang berdiri di hadapan, dalam tanda kutip, zat yang maha agung, yang amat sangat kita muliakan, yang kita nggak ada nilainya sedikit pun di hadapannya, yang dia maha tahu kita itu siapa. Nah, sikap seperti itu, wayam bagi ayyurafaqa dalikal mauqifi tadallulun ilallah wa inkisarun baina yadayhi wastihdarun annahu subhanahu muttali'un alaih. Iringi dengan sikap batin, kesadaran bahwa kita betul-betul hina di hadapan Allah,
kita hina di depan Allah, kita siap tunduk patuh sepenuhnya terhadap apapun ketentuan Allah, dan hadirkan hati kita saat itu, hadirkan kesadaran batin kita bahwa Allah Maha melihat, Maha mengetahui lahiriah dan batiniah kita. Jadi ketika kita sudah awal takbiratul ihram menghadap kiblat, selanjutnya kita mulai posisi berdiri, sadarkan dalam hati kita saat itu bahwa Allah Maha melihat batiniah kita, lebih-lebih lahiriah kita. Walaupun bahasa seperti ini, Allah melihat batin kita, lebih-lebih lahiriah kita, ini sebetulnya bahasa yang salah. Kenapa salah? Karena Allah melihat lahir batin kita sama persis, nggak ada bedanya. Allah melihat batin kita itu gampang, lebih gampang lagi melihat lahiriah kita. Enggak. Allah melihat apapun yang tersembunyi, yang terlihat sama persis. Nggak ada kalau yang tersembunyi Allah melihatnya agak susahan. Enggak. Kita iya. Dari sisi Allah, kalimat Allah melihat lahiriah kita lebih mudah dibanding melihat batinnya kita. Dari sisi Allah itu salah. Itu dari sisi kita manusia. Sama dengan omongan, bagi Allah menciptakan manusia itu lebih gampang dibanding menciptakan langit bumi. Itu juga salah dari sisi Allah. Allah menciptakan apapun sama, nggak ada bedanya. Ini lebih susah, ini gampangan, enggak. Kalau toh ada ucapan seperti itu dari sisi kita manusia. Bagi Allah menciptakan langit bumi lebih susah dibanding menciptakan manusia. Melihat yang tampak lebih gampang dibanding melihat yang tidak tampak. Itu dari sisi kita manusia. Dari sisi Allahnya enggak ada bedanya. Ada di Al-Quran bahasa itu sebetulnya bukan untuk Allah tapi untuk kita manusia. Di surah Ghafir ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh menciptakan langit dan bumi itu lebih besar, lebih sulit bagi Allah dibanding menciptakan kalian manusia. Namun mayoritas manusia nggak mengetahui itu, sehingga manusia merasa sombong, seolah dia lebih istimewa di hadapan Allah dibanding makhluk Allah yang lain. Enggak. Selain jin dan manusia, semuanya tuh justru taat pada Allah. Tidak putus mereka selalu berzikir, bertasbih, menyebut nama Allah dengan bahasa mereka masing-masing. Selain jin dan manusia. Sedangkan kita dan jin, ada yang berzikir, lebih banyak yang lalai. Ada yang taat, lebih banyak yang maksiat. Ada yang akhlaknya indah, lebih banyak lagi yang belum indah. Nah itu secara umum boleh jadi makhluk Allah selain jin manusia itu lebih mulia dibanding manusia di hadapan Allah. Namun buat kita manusia, Allah berikan potensi untuk menjadi lebih mulia dibanding mereka. Apabila kita selalu menyadarkan diri kita sebagai hamba Allah, kita selalu tunduk patuh kepadanya, dan kita siap menjalankan apapun yang Dia perintahkan dengan sebaik-baiknya.
Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi musannif kitab ini menyarankan pada kita langkah ketiga dalam rangka menghayati bacaan dan gerakan sholat kita. Ketika kita sudah takbiratul ihram, sudah otomatis posisi menghadap kiblat, kita berdiri dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ditempatkan di dada bagian bawah, iringi dengan kesadaran dalam hati bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Kita hamba yang terbuat dari materi yang sangat hina, yang tidak bernilai. Munculkan kesadaran diri kita untuk kita siap tunduk patuh terhadap semua hukum-hukum Allah, dan hadirkan kesadaran dalam diri kita, hati kita, bahwa Allah Maha melihat kita, lahiriah kita dan juga batiniah kita. Ngiangkan dalam telinga kita, hadirkan kalimat innallaha alimun bizatis sudur, supaya kita ingat terus. Penggalan ayat itu berulang-ulang di Al-Quran. Innallaha, sesungguhnya Allah itu alimun, maha mengetahui bizatis sudur, apapun yang ada dalam hati kita, apalagi yang tampak di luar. Kesombongan yang di hati aja Allah tahu, apalagi sikap sombong di luar. Kalimat ini sadarkan dalam diri kita. Setiap bacaan kita Allah dengar, gerak-gerik kita Allah lihat. Ketika kita goyang-goyang terus dalam salat kita, kita ingat innallaha alimun, Allah Maha mengetahui gerak-gerik kita. Kita ingat, kok badanku goyang-goyang, kita insya Allah akan berhenti. Kalau perlu penggalan ayat innallaha alimun bizatis sudur, tempelin banyak-banyak dimanapun kita berada, di rumah, di kantor, untuk supaya kita sadar bahwa Allah selalu melihat lahiriah kita, Allah melihat batiniah kita. Kalimat innallaha alimun bizatis sudur berulang kali di Al-Quran. Di antaranya Al-Maidah ayat 7. Lengkap ayatnya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bihi idz qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bizatis sudur. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, kalian semua ingat-ingatlah selalu nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kalian. Jangan pernah memutus ingatan bahwa semua yang ada pada kita itu nikmat Allah. Lalu syukuri. Wa mitsaqal ladzi wasaqakum bih, dan juga ingatlah janji Allah yang sudah kalian terima. Allah berikan kita nikmat Islam, di situ ada janji kita kepada Allah untuk siap tunduk patuh menuhankan Dia dan mengakui Rasulullah sebagai utusannya. Setiap muslim sudah berjanji kepada Allah untuk menjadikan Dia sebagai Tuhan satu-satunya yang siap dia sembah dengan sesembahan sebenar-benarnya. Setiap muslim hakikatnya sudah mengatakan sami'na wa ata'na. Kandungan syahadat yang selalu kita baca, asyhadu an la ilaha illallah, di antaranya itu sami'na wa ata'na, kita dengarkan dan kita akan taati.
Semua perintah Allah yang disampaikan oleh Rasulullah atau melalui para ulama sampai kepada kita, kita dengarkan perintah itu dan sekaligus wa'atokna, kita siap untuk mentaatinya. Wattaqullah, takutlah selalu kepada Allah. Jangan sampai kalian lupa mengingat nikmatnya, lebih-lebih nikmat-nikmat Islam. Takutlah selalu kepada Allah. Jangan sampai kalian meninggalkan perintahnya. Jangan sampai justru larangannya kalian terjang. Ingat, innallaha alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui semua yang ada di hati, apalagi yang di luar. Kesombongan hati walaupun fisiknya tampaknya rendah diri, rendah hati, tapi ketika dalam hatinya ada kesombongan, Allah Maha tahu. Lebih parah mana seseorang yang hatinya sombong, fisiknya nggak memperlihatkan kesombongan, dengan orang yang fisiknya kelihatan sombong tapi hatinya enggak? Mana lebih parah? Kesombongan hati. Ada orang yang gayanya, bahasa tubuhnya kayak orang yang sombong, padahal belum tentu. Jadi munculkan selalu kesadaran, innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati. Melupakan bahwa Allah Maha melihat, lupa dengan fakta itu, kenyataan itu, ini sikap munafik. Sikap munafik. Munafik, orang-orang munafik enteng menyembunyikan sesuatu dari Rasul. Hati mereka yang buruk terhadap Rasul dan para sahabat, mereka sembunyikan dengan sikap tubuh yang baik. Rasul salat berjamaah, mereka ikut. Rasul dan para sahabat ngobrol, mereka ikut hadir. Padahal hati mereka busuk terhadap Rasulullah. Ini orang munafik. Mereka betul-betul tidak menyadari bahwa Allah Maha melihat, Maha mengetahui semua yang mereka pendam, simpan dalam hati yang paling dalam. Di surah Hud ayat 5, ada innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu min ala hina yastaghshuna siyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bidzatis sudur. Ingat dan ambillah pelajaran. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, yasnuna sudurahum, kadang di hadapan Rasul mereka agak melengos, memalingkan dada mereka. Tujuannya liyastakhfu minhu, agar keburukan hati mereka tidak diketahui oleh Rasul. Dan mereka yakin, orang munafik, ketika Rasul nggak tahu, berarti Allah pun tidak tahu. Ini orang munafik ini, karena kebebalannya. Ala hina yastaghshuna siyabahum, bahkan ketika mereka menutupkan pakaian mereka, mereka jalan sembunyi-sembunyi dengan menutupkan pakaiannya, gamisnya, sarungnya, seolah-olah supaya mereka nggak ketahuan. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah itu tahu apapun yang mereka sembunyiin, sebagaimana Allah tahu apa yang mereka perlihatkan. Mereka orang munafik menyembunyikan kebusukan hatinya, Allah tahu. Mereka orang munafik perlihatkan kebaikan tubuhnya, fisiknya di hadapan Rasul, Allah pun tahu bahwa itu cuma kamuflase. Itu modus. Allah tahu, innahu alimun bidzatis sudur.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui semua yang ada di dalam hati. Jamaah hadani Allah yakum ajma'in. Jadi musannif menyarankan ketika kita sudah Allahu Akbar menghadap kiblat, saat itu kita berdiri, akan selanjutnya membaca Al-Quran, Al-Fatihah dan surah. Musannif menganjurkan untuk kita menyadari itu posisi berdiri seseorang yang merasa tidak bernilai, merasa hina di hadapan Yang Maha Agung. Sikap orang yang siap tunduk melaksanakan semua perintah dengan sebaik-baiknya. Musannif menukil nasihat Imam Al-Ghazali. Qala Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, wa'mal annaka qa'imun baina yadayillahi azza wa jalla. Ketahuilah dan laksanakan sikap orang yang sadar bahwa dia sedang berdiri di hadapan Allah. Fakum baina yadayhi qiyamaka baina yadayi ba'di mulukil zaman. In kunta ta'jisu an ma'rifati kunhi jalali. Saran Imam Ghazali, kalau toh kita nggak bisa bersikap seolah-olah kita sedang berdiri di hadapan Allah, kata Imam Ghazali, kalau gitu bersikaplah seolah-olah kamu sedang berdiri di hadapan penguasa dunia. Kita sedang berdiri di hadapan pejabat tinggi, jenderal besar, yang kalau kita nggak jaga bahasa tubuh, sikap tubuh, kita akan kena hukuman. Jadi saran Imam Ghazali, kalau toh kita belum bisa menghayati keagungan Allah, kita belum memahami itu, ya sudah, bersikaplah seolah-olah kita sedang berdiri di hadapan penguasa yang sangat awas banget, sangat teliti. Sepanjang kita sholat, sikap kita seperti itu. Annaka malhudun wa marhubun bi aini kalinatin min rajulin sahih min ahli. Atau bersikaplah seperti orang yang sadar bahwa kita sedang diawasi, dipantau terus oleh seseorang yang kita nggak mau banget keburukan kita diketahui oleh dia. Orang yang kita takut banget keburukan kita diketahui dia, kita pasti akan jaga diri. Kita akan jaga diri. Kita bayangkan itu, kita sedang diawasi oleh seseorang. Yang orang itu ngawasi betul, teliti. Kita akan jaga diri, gerak tubuh kita akan tahan, pandangan mata kita akan fokuskan, jelalatan nanti ketahuan, kita takut banget. Ini saran Imam Ghazali, tapi saran ini nggak sampai di sini. Nggak boleh kita berhenti di sini. Kalau berhenti di sini, sholat kita bagus kalau ada seseorang yang mengawasi kita. Ketika nggak ada dia, kita sholat gerak-gerik lebih bebas, segala macam, mata jelalatan. Apa hukumnya? Sholat kita bagus karena kita merasa dipandang, diawasi oleh seseorang. Tentu nggak boleh sikap seperti itu. Bagus membaguskan sholat karena seseorang, haram hukumnya. Itu masuk kategori riya, dan jelas dia itu haram. Siapapun yang kondisinya seperti itu, dia sholatnya pasti akan cakep, nggak banyak gerak-gerak kalau ada si A. Kalau si A nggak ada, pasti dia nggak seperti itu. Nah ini, orang yang melakukan hal itu berarti dia melakukan satu kesalahan, melakukan satu keburukan, bahkan satu kemaksiatan. Dia melakukan satu hal yang baik, tapi bukan karena Allah, melainkan karena makhluk Allah. Ini bukan kebaikan, ini keburukan, maksiat. Maksiat dibalik ketaatan. Kita sedekah,
Sedekahnya betul-betul bukan karena Allah. Kita maksiat di balik sedekah kita. Manusia mungkin tetap menyanjung kita, tapi di hadapan Allah, seseorang melakukan kebaikan sebanyak apapun, ketika niatnya, motivasinya bukan karena Allah, itu nggak ada nilainya. Justru itu buruk di hadapan Allah. Jadi saran Imam Ghazali, kalau toh kita nggak bisa khusyuk dengan sikap seolah-olah kita yakin dipandang oleh Allah, maka bersikaplah seolah-olah kita dipantau CCTV, kamera tersembunyi. Nanti diketahui orang sholat kita gimana, kita sadar itu. Itu sebagai tahap awal untuk menyadarkan diri kita, melatih diri kita. Itu hal yang buruk, tapi jadikan keburukan seperti itu sebagai pintu awal untuk menjadi baik. Jadikan kesalahan seperti itu sebagai pintu awal untuk kita selanjutnya benar. Jadikan kemaksiatan yang terjadi pada diri kita sebagai pintu masuk untuk selanjutnya kita menjadi hamba yang taat. Banyak sahabat Nabi yang berubah menjadi lebih baik setelah melakukan satu kesalahan. Banyak sahabat Nabi, sahabat utama yang berubah menjadi lebih baik setelah melakukan satu kesalahan. Itu harus kita contoh. Di antaranya, ini sahabat berubah menjadi lebih baik karena kesalahan orang lain. Orang lain melakukan kesalahan, ditegur oleh Allah, dan itu menjadikan sahabat menjadi lebih baik. Sebab turunnya ayat An-Nur, ayat 63. Ini diawali dari tidak beradabnya orang Badui kepada Rasulullah. Tidak beradabnya orang Badui kepada Rasul, tidak beradab kepada orang-orang yang semestinya kita beradab, itu merupakan satu keburukan. Tidak beradabnya orang Badui, mereka ketika melihat Rasul dari jauh itu sudah manggil-manggil Rasul. Manggilnya pun dengan panggilan yang tidak sopan. Wahai Muhammad, masih jauh dengan suara tinggi. Pada mulanya sahabat-sahabat Nabi nggak ada sikap memanggil Rasul, menyebut nama, itu hukumnya apa sih? Baik atau nggak baik? Pada mulanya nggak ada sikap. Begitu ada orang Badui seperti itu, Muhammad, Abul Qasim. Saat itu Allah turunkan ayat An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ini pada mulanya teguran untuk orang Badui yang tidak sopan memanggil Rasul. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Janganlah kalian menjadikan panggilanmu kepada Rasul, panggilan Rasul kepadamu seperti panggilan sesama kalian. Kita manggil teman akrab, dari kecil udah berteman, sekarang kita jadi menteri, dia jadi menteri. Kita panggil nama, lo kemana? Kalau itu ada mass media, diviralkan, kata orang apa? Itu nggak pantas amat bahasa menteri.
Orang yang ngerti, kamu jangan salahin dia. Dia sudah berteman sejak SD, udah biasa manggil begitu. Walaupun memang sebaiknya di forum umum, walaupun kita akrab dengan si A, di depan umum kita harus gunakan adab. Ketika ada seseorang yang umurnya di bawah kita, jauh di bawah kita, dulu kita biasa panggil dia, panggil namanya, tong kemana lo? Ketika dia setumbuh jadi anak yang soleh, bahkan ilmunya mantap, amaliyahnya baik, dia sudah jadi imam, masyarakat menghormati dia, manggil ustaz. Ketika kita ketemu ada baiknya kita panggil ustaz. Ini adab. Kalau kita yang disikapi tidak beradab, kita harus mencontoh Rasul. Rasul dipanggil Muhammad, belum nggak ada masalah. Tapi Allah yang nggak terima. Allah yang nggak terima, Allah turunkan An-Nur ayat 63. Janganlah kalian jadikan panggilan Rasul, panggilanmu kepada Rasul, panggilan Rasul kepadamu seperti panggilan sesama kalian. Ketika Rasul yang manggil, kita harus fokus, harus langsung mendahulukan jawab beliau. Jangan seperti panggilan teman. Jadi ketika kita yang memanggil Rasul, ya jangan seperti kita manggil teman. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, setelah ayat ini turun, tidak ada lagi satupun sahabat Nabi yang memanggil beliau dengan menyebut nama. Enggak ada satupun. Mereka adabnya dalam berbahasa kepada Rasul berubah menjadi baik setelah kesalahan orang Badui. Ambil pelajaran dari kesalahan orang lain untuk supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Ambil pelajaran dari keburukan adab orang lain supaya adab kita lebih baik. Ambil pelajaran dari kemaksiatan orang lain supaya kita menjadi hamba yang selalu taat. Jadi setelah An-Nur 63 diturunkan, kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, tidak ada lagi satupun sahabat yang memanggil Nabi dengan menyebut Muhammad atau Abdul Qasim. Selalu panggilannya ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Sampai mertua beliau, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab pun nggak pernah manggil dengan menyebut nama. Nah, kalau nanti kita punya mantu kita punya kedudukan yang dimuliakan masyarakat, apakah sebagai ulama atau apa, di depan masyarakat, walaupun itu mantu, kita manggilnya sebaiknya ya pakai adab. Sebaiknya di rumah sih lain urusan. Kadang ketika kita manggil dengan panggilan biasa, itu lebih akrab kadang. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita saat di rumah, saat di depan umum harus bagaimana. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Jadi banyak sahabat-sahabat Nabi yang berubah menjadi lebih baik sesudah mereka khilaf melakukan satu kesalahan. Melakukan satu kesalahan, satu keburukan, satu kemaksiatan, ketika itu menjadi pintu untuk kebaikan, kebenaran, dan ketaatan, itu bukan hal yang tercela. Contoh lain, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau diuji oleh Allah, berupa putri beliau yang istri Nabi mendapatkan fitnah yang dahsyat. Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sebagai istri Nabi, beliau difitnah oleh orang munafik. Fitnah itu demikian meluas sampai banyak umat Islam yang ikut-ikutan menyebarkan fitnah itu. Saat ini sudah biasa fitnah terhadap seseorang melalui medsos. Umat Islam ikut menyebarluaskannya. Na'udzubillah.
Moga-moga jamaah Masjid Raya Al-Muhajirin tidak seperti itu. Kita dapat postingan apapun dari siapapun, ketika isinya keburukan seseorang, jangan di-share. Haram hukumnya. Meskipun misal yang ngirim itu ustaz, tentang keburukan seseorang. Kalau kita akrab, kita tanya, Ustaz, itu kan tentang keburukan si A. Kenapa Ustaz kirim ke saya? Bukankah yang wajib justru Ustaz nasihatkan si A itu? Andaikan. Jadi saat itu fitnah terhadap Siti Aisyah demikian meluas, banyak umat Islam yang ikut-ikutan punya andil menyebarkan fitnah itu. Nabi-nya sendiri tidak mengklarifikasi bahwa Siti Aisyah nggak salah, enggak. Karena fitnah itu udah seolah-olah benar-benar terjadi. Walaupun di hati Nabi nggak mungkin. Abu Bakar As-Siddiq pun diam. Sahabat-sahabat yang apik, mereka pilih diam, tapi yang sembrono ini yang ikut menyebarluaskannya. Ketika selanjutnya turun ayat klarifikasi dari Allah bahwa Siti Aisyah terjaga, dia tidak melakukan seperti yang dirumorkan, yang disebarluaskan, baru Abu Bakar As-Siddiq bertindak. Di antara orang yang terlibat menyebarluaskan fitnah itu adalah saudara sepupunya yang oleh Allah diuji dengan kemiskinan, selama ini hidupnya ditunjang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sudah Allah berikan klarifikasi bahwa Aisyah tidak melakukan aib yang dituduhkan itu, Abu Bakar As-Siddiq pun bersumpah. Ini ada dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 2661, Imam Muslim 7196, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Sumber hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Allah bebaskan beliau dari tuduhan buruk orang-orang munafik itu, falamma anzalallahu hada fi bara'ati qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu sudah pasti aku terbebas, aku tidak melakukan yang dituduhkan, ayahku berkata kepada Mistah bin Usasah. Mistah itu kata Aisyah, wa kana yunfiqu ala Mistah bin Usasah li qarabati minhu. Oleh Abu Bakar selama ini ditunjang kehidupannya, disantuni kehidupannya karena memang sepupu. Mistah ikut menyebarluaskan fitnah itu. Begitu turun ayat yang membebaskan aku, kata Siti Aisyah, ayahku Abu Bakar berkata, wallahi la unfiku ala Mistah syai'an abada. Demi Allah, sepeser pun aku tidak akan menyantuni Mistah setelah kasus ini. Kemarahan orang tua karena anaknya difitnah. Kemarahan itu dibalas dengan santunannya dicabut. Pakai wallahi demi Allah. Membalas kesalahan seseorang dengan menghentikan santunan kepada dia. Ini benar atau salah? Kalau nafsu yang jawab benar, pelajaran buat dia biar nggak macam-macam. Itu nafsu yang jawab. Kalau hati dan keimanan yang jawab, itu salah. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kesalahan jangan dibalas kesalahan. Adab yang buruk jangan dibalas dengan adab yang buruk. Seringnya dalam kehidupan sehari-hari, seseorang melakukan kesalahan karena diawali kesalahan orang lain. Seringnya seperti itu.
Jadi begitu Siti Aisyah dibebaskan oleh Allah dengan diturunkannya ayat bahwa beliau tidak melakukan hal yang dituduhkan, Abu Bakar langsung, wallahi la unfiqu ala Mistah syai'an ba'da hada. Demi Allah, setelah kasus ini aku tidak akan lagi menyantuni Mistah sepeser pun karena dia ikut menyebarkan fitnah. Belum sempat Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan tekadnya itu, bulan berikutnya untuk dia menyantuni belum sampai, Allah turunkan surah An-Nur ayat 22. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ ولا يأتل أولو الفضل منكم أن يؤتوا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Janganlah orang yang oleh Allah diberi kelimpahan harta, diberi keluasan rezeki, bersumpah untuk tidak lagi menyantuni kerabatnya, menyantuni fakir miskin, menyantuni orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Mereka melakukan kesalahan, maafkan kesalahannya. Abaikan kesalahannya, jangan dibalas. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum? Memangnya kamu tidak menginginkan ampunan Allah buat kamu? Ini ketika ayat ini dibacakan oleh Rasul, sahabat Abu Bakar As-Siddiq langsung gak pakai nunda-nunda. Kata beliau, bala wallahi inni la uhibbu ayyaghfirallahu li. Ya betul ya Allah, demi Allah, aku lebih menginginkan mendapatkan ampunanmu ya Allah, daripada aku menghentikan santunanku untuk Mistah. Faraja'a ila Mistahin alladzi kana yajri alaihi. Akhirnya tekad semula menghentikan santunan dicabut, digagalkan. Beliau tidak pernah tarik santunan itu sampai beliau wafat. Beliau menjadi lebih baik sesudah sempat tergelincir melakukan satu hal yang tidak baik. Tekad beliau selanjutnya, la anzi'uha minhu abadan. Aku tidak akan hentikan santunanku buat dia selama aku masih hidup. Riwayat yang lain, andaikan beliau wafat, beliau wasiatkan pada keluarganya, berikan santunan terus selama dia masih hidup. Jadi banyak sahabat-sahabat Nabi yang berubah menjadi lebih baik sesudah tergelincir melakukan kesalahan, melakukan keburukan, bahkan melakukan kemaksiatan. Masih banyak contoh yang lain, termasuk contoh Abu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah melakukan satu tindakan yang dia merasa yakin benar terhadap seseorang yang dia nilai salah, dia nilai memalsukan Al-Quran. Kisahnya hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari 6936, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Waktu itu Umar bin Khattab sendiri yang cerita kepada Urwah bin Az-Zubair, kepada Abdurrahman bin Abdul Qari. Kata Abdurrahman, aku mendengar Umar bin Khattab berkata, sami'tu Hisam bin Hakim yaqra'u surat Al-Furqan fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastama'tu li qira'atihi. Waktu itu Hisam bin Hakim membaca surah Al-Furqan.
Umar bin Khattab dengerin. Fastama'tu li qiraati. Aku dengerin betul bacaannya. Kesimpulan Umar, fa idza huwa yaqra'uha ala hurufin kasiratin. Ini bacaannya salah ini. Kesimpulan Umar, bacaan sahabat Hisam bin Hakim ini salah. Umar yakin betul ini bacaannya salah. Lam yaqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalik. Kata Umar, ini yang dia baca Al-Furqannya tidak seperti yang aku dengar langsung dari Rasul. Waktu itu Hisam bin Hakim sedang mimpin sholat. Kata Umar, fakitu usari, hampir saja kalau aku nggak sabar langsung aku seret dia. Tapi sadar ini sedang sholat. Fantadartuhu hatta salama. Aku tunggu sampai dia selesai sholat. Begitu selesai dia salam, sumalababtuhu birida, pakai sorban, langsung aku cekek lehernya. Umar bin Khattab. Aku cekek lehernya pakai sorban. Aku tanya, man aqra'aka hadis surah? Siapa yang ngajari kamu membaca surat Al-Furqan seperti ini? Sahabat Hisam menjawab, aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku baca seperti ini karena ini ajaran Rasul. Aku dapatkan dari Rasul. Kata Umar, kadzabta, kamu bohong. Wallahi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ani hadis surat allati sami'tu taqra. Demi Allah, Rasul mengajarkan surah Al-Furqan kepadaku tidak seperti ini. Kamu bohong. Langsung oleh Umar, Hasim bin Hakim diseret. Dalam posisi sorban masih mencekik lehernya Hisam bin Hakim. Ditarik, diseret menghadap Rasul. Begitu sampai di hadapan Rasul, Umar bin Khattab dengan semangat berkata, ya Rasulullah, inni sami'tu hadza yaqra'u surat Al-Furqan ala hurufin lam taqra'aniha. Wahai Rasul, ini orang ini tadi baca surah Al-Furqan. Bacaannya kacau, tidak seperti Al-Furqan yang engkau ajarkan kepadaku. Rasul senyum. Rasul menjawab, arsil ya Umar, cekikanmu kepada lehernya, lepasin dulu. Lepasin dulu cekikan itu. Setelah Umar melepaskan cekikannya pada sahabat Hisam bin Hakim, Rasul perintahkan, ikra ya Hisam. Hisam, coba ulangi bacaan tadi. Oleh Hisam diulangi bacaan Al-Furqannya. Begitu selesai, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, komentar Rasul, hakada unzilat. Al-Qur'an diturunkan seperti itu. Kemudian kepada Umar, Rasul pun perintahkan, ya Umar, ikra. Sekarang kamu Umar, Al-Furqan versi kamu baca. Umar baca sampai tuntas. Begitu selesai, komentar Rasul sama. Hakada unzilat. Seperti itulah Al-Quran diturunkan oleh Allah. Lalu di akhir bagian akhir kalimat Rasul, inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dalam 7 versi bacaan. Silahkan kalian baca yang paling gampang buat kalian. Ini dari peristiwa ini Umar bin Khattab sadar ternyata ilmu Quran beliau terbatas. Dengan ilmu Quran yang terbatas kok berani menyalahkan orang lain, ini resikonya. Ya, Rasul masih ada. Andaikan Rasul saat itu sudah tidak ada, siapa yang akan memutuskan? Sikap Umar boleh jadi akan menyalah-nyalahkan terus. Sementara sahabat Hisam yang memang mendapatkan dari Rasul, dia akan tetap yakin, aku dapat dari Rasul seperti ini.
Nah itu yang terjadi dulu. Kita yang hidup saat ini harusnya menyadari ini. Ambil pelajaran dari kesalahan Umar. Ketika ilmu kita masih terbatas, jangan gampang menyalahkan orang lain. Ilmu kita baru sebatas, taunya dari guru-guru kita. Habis sholat nggak boleh zikir bersuara. Ya sudah, praktekkan itu. Jangan salahkan orang lain yang zikirnya bersuara. Ini kebanyakan orang sekarang kan nggak ambil pelajaran dari apa yang terjadi di kalangan sahabat. Ilmu terbatas, nyalahin orang lain. Dulu Umar ambil pelajaran betul. Dari kasus ini selanjutnya, Umar punya satu kalimat. Ketika kamu mendengar omongan seseorang, kok kamu nilai omongan itu salah? Dari sisi ini salah, sisi ini salah, sisi ini salah. Ketika ada satu sisi untuk membenarkan omongan itu, ambil satu sisi yang membenarkannya. Banyak kekacauan terjadi dalam kehidupan